nambah. Nah, Aku udah. recordnya pakai OBS kok. OBS ya. Oke, siap. Iya. Nah, udah nih. Oke, ini posisi udah turun. Terus kita udah cek juga tadi di 4 jam sebenarnya udah rejection ya Pak ya. Cuma belum nge-break dari struktur harga ya. Belum, belum. Belum nge-break. Ya, tapi karena dia di sini ketahan di sini nih, support minor ya jatuhnya. Ini agak berantakan. Iya, support minor 1 jam. Iya. RBS atau Support SBR lah itu. dari sini RBS-nya dia. Eh, Oke, RBS di resisten di support. Nah, ini sebenarnya posisi nanggung nih Pak kalau kita mau buy Bener gitu. kok, karena itu di support uh, apa time frame Ini kecil, ini ada ini resiko tembus. ini resisten 4 jam. Kalau Bapak cek lagi masih ada nggak Pak di HTF yang selanjutnya? Kira-kira di berapa Pak next-nya? Coba yang Yang 4 ini, jam ini. ini Iya, kok. ini ya di 12.4 Iya, di 12.39 ya. iya. Kita aku back ke chat yang jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Ada di situ. Hmm. Ini kalau aku zoom, aku jadikan 4 jam dulu. Ini Ah, ini dia. Ini dia. Ini kok. Ini oke. ada bearish engulfing di sini. Aku ngambil candle ini. Oke. RBS Investment ada sampai di sini. Gimana kok? Udah benar Masuk. nggak kok pengambilan resistennya? Berarti itu udah diberesin grafik ya Pak ya? Ini kok bearish Iya, engulfing iya, ini. iya. Nah, alasannya aku ngambil ini ya ini yang di yang di bawah ini banyak penolakan. Nah, yang di atas ini Mm-mm. pas ke body juice sama merah ini. Gitu sih kok. Weekend aku Oke. hitung, Weeknya ya, weeknya harus dihitung. nggak dihitung. Gitu sih kok. Gimana kok? Oke, Oke ya masuk kok Pak. ya. Tapi Masuk nanti ya. kalau misalkan entry di sini, entry di sini, itu nanti SL kalau bisa toleransi di atas switch ya Pak ya? Iya benar. Oh ya, tak kasih tanda sekalian weeknya. Ah, nah ini weeknya. Ya, tandain aja. Jadi nanti kita udah tahu nih. Kasih keterangan week. Ah, sip dah. Enak udah. Nah, supaya nanti pada saat harga balik masuk ke sana, kita entry, kita tahu patokan SL kita tuh berapa di mana. Ah ya, nah ini nih. Sip. Oke Pak, aman. Nah, ini udah clear ya. Untuk SNR, oke. Tinggal kita cari setup entry dari vendor Setup meter. and iya kok. Nah, ini posisi kalau kita tambah-tambah volume, misalnya tetap harus Iya ada ini volume. volumenya. Turunin ke 1 jam, Belum. Pak. Sorry, Pak. Kalau 4 jam sih emang terlihat volume seller ya. Iya. Kalau 4 jam Sell sellernya dominasi kok. dominance banget. Gitu. Oke, kita turun 4 jam. Kalau dari time frame 1 jam Masih ngimbangin. masih Belum, imbang belum. sih kok. Masih Malah belum bisa masih ngemakan. iya, ini masih imbang ini antara seller sama buyer ini. Belum bisa dipastikan Mm-mm. naik turunnya. Dan dia ketahan di area support juga. Iya, ketahan di support sama trendline itu daerah abu-abu itu. Kalau kita masuk sekarang ada Jangan, peluang di week diambil SL-nya dulu, baru dia iya, ke trend aslinya. Gitu sih jangan kok. ambil di situ, Pak. Iya, Berarti biasanya nunggu nunggu dia fake break dulu, habis itu baru entry biasanya gitu.
Berarti nanti setup selnya untuk saat ini di sini dulu Pak kita bikinnya. Itu masih masih bisa tuh kok. Nunggu dia mantul ke Hmm, situ. mantul ke sana. Karena posisinya kalau kita lihat coba 15 menit Pak. Di TF 15 menit masih kepentok di resist 1 jam. Di SND 1 jam sama trendline sih kok. Belum bisa juga buat entry kok. Oke, coba kita cari di Risteng Galaxy ada nggak? Atau sejenisnya DPF tersebut. Nah, saya coba cari. Di TF 15 menit ini kok kecil kok. Kecil ya? Kecil kayak nggak Kecil. valid ya kok. Nah, ini ada satu. Ini satu, dua, tiga. Ini enggak. Ini bukan. Di sini Oh, enggak masuk. ini shooting star. Shooting Shooting star, Star, Iris, Bersenggalving, ini Iris. Bersenggalving. Ini shooting Nah, star ini juga Shooting nih. Star juga nih. Shooting star Ini banyak. Evening Star. Dan, Evening Star kalau ah, ini. Tapi ada Shooting ah, Star juga. Kecil. oh iya, ini sorry. Ini Nah, Evening Star. Ini juga bisa Evening Star juga bisa Bersenggalving sih ini karena dojinya itu nggak kayak gini dia. Kalau ini kan hmm, sempurna dojinya ya. Kalau ini betul. cara Bersenggalving. Ini ada Shooting Star. Evening Star ya Betul. juga. Nah, ini Sebenarnya kalau dari rejection yang ada di zona Pak, yang kita lihat ya sekarang ini ya rejection di zona 1180 sama 1194 itu udah mewakili sih. Kalau dia ada indikasi pullback, karena fullback dia kok. iya nge-break out-nya juga bahasa itu apa ya? Kayak kalau kita perhatiin di sini ya, kayak volume seller itu mulai mendominasi gitu. Walaupun Iya, nggak banyak ya, tapi kayak ini posisi sideways. Tapi seller iya, mendominasi posisi sideways di sini. iya kok. Sellernya volumenya lebih besar kok daripada buyernya kok. Nah, Meskipun saya posisi dia sideways ya. Kalau kita lihat ya di sini kan, iya, berarti kan seller masih lebih besar. iya, Gitu. iya benar. Dan posisi dia terakhir bikin retest ini kan bisa dikatakan retest ya, walaupun tidak dalam-dalam banget. Iya, Nah, retest dia pun sebenarnya pada saat satu tren ini, kalau kita ngomongin tren sideways ya, seller iya, mendominasi. Seller mendominasi, Pak. iya. Gitu. Secara volume seller mendominasi kok. Betul. Jadi kita ketemu nih, kalau area entry itu ada dua. Yang pertama entry di sini, ketika dia bisa break ke bawah 11.53, ya kan? Iya, nunggu dia break Atau dari supportnya ya. kita masuk ke sini. Nah, jadi ada dua nih. Ini yang satu, ini plan juga. Gitu. Oh, aku gambar kok ya. Boleh. Ada dua peluang. Nunggu dia ke sini Ini, tembus. ini, Baru ke sini. Nah, betul, entry-nya tuh di sini. Entry-nya itu di sini. betul. Nah, Ah, nanti SL-nya itu di atas ini. Oh, miring. oh sini. Berarti ini dijauhin dikit ini biar RR-nya menarik. Ini mungkin ya. Boleh, boleh. Oh ya ini masuk masuk. Masuk ini. Masuk. Masuk ini. Masuk. Jadi itu. Skenario 1. Nah, terus Nah, pengambilan kenapa di sini? Kenapa di sini? gimana kok? Kenapa kita TP di bawah? Oh, kenapa TP di bawah? Oh, Hmm. ini kok. Ada rejection di sini kok, TP3. Ini. Sebenarnya Oke. pucuknya di sini, cuman takut nggak kesentuh aja pucuknya. Aku ambil ke bodinya. Bodinya di sini. Nah, Oke, sip, Pak. Mantap. TP3. Nah, terus TP1-nya itu TP1 mau nggak mau ya di sini kok, pantulannya di sini. Nah, TP2-nya ya di sini mungkin.
Soalnya di sini nggak ada rejection gitu kok. Hmm, ini sih sebenarnya candle spike ya. Jadi agak susah kalau nentuin sini. Agak Eh, susah buat tentukan itunya, posisi ya, pantulannya. ya paling nanti di 11.28. Ya, 11.28. Oh iya benar. 11.28 ya di sini kok. 11.28, 11.28 itu doang udah kecil. Iya di sini. Ada Nah pantulan di nanti, sini. Nah ini. nah untuk setup kedua berarti di sini Pak peluang kedua di posisi yang nomor 2 tadi. Kalau dia nggak nge-break sini, kalau dia langsung lanjut naik, kalau dia di sini, set di sini, nunggu dia, nunggu Nah itu dia set di peluang. bawah resist, di bawah resist gitu. Nah nanti Kalau dia turun, target final di sini. di sini kok ya. Iya. Oke, itu skenario kedua. Terus posisi entry-nya, posisi setup entry-nya kira-kira seperti ini. Ini, dilebihkan dikit buat spread. Nah, kira-kira segini. Dilebihkan dikit biar nggak kena spread ketika kena wick. Terus TP-nya ke sini. Gitu. RR saya tadi lebih oke sih gitu jadi katanya. Iya, secara RR lebih oke nih. 2,46 RR-nya masuk. Nah, TP1 di sini banyak rejection, kemungkinan di sini TP1-nya. Terus TP2 di sini ada rejection di sini. TP3 ya di sini bisa. Sama TP3 di sini. TP3 gitu. sama. Ya sama. Oke. Ya, itu ya ini oke sih. Cakep. Soalnya biasanya di daerah rejection ini banyak pantulan, habis sentuh sini dia langsung turun sih. Aku perhatikan. Dia drama dulu, drama dulu dia pullback dulu. Nah, itu drama pasar dulu dia baru pullback nanti. Iya kok. Nah, ini kan itu. nanti jangan kan kalau 4 jam selesai. Ya kok lanjut kok. Tinggal tunggu nih nanti dia konfirmasi sama ini paling kan, kalau mau entry aku pasang timer di sini kok. Pasang timer di sini. Ini timernya. Nah, ini. Oke. Bisa. Ya, nanti kan ini jam 8 kan candle 4 jam tutup ya, Pak? Iya. Candle 4 jam. Nah, tinggal tunggu candle konfirmasi 4 jam itu. Iya, kok. Kalau tadi lihat sih di GU sih candle 4 jamnya bagus ya, shooting star gitu. Oh, shooting star. Mantap. GU sih shooting star. Dia udah nggak nge-break di 3232 soalnya. Dari kemarin. Oh, iya. Di GU lebih tinggi sih. Patternnya GU sama EU tuh mirip sih, aku perhatikan kok. GU itu mirip sih. Cuma GU itu pergerakannya lebih volatil. Lebih volatil, lebih kencang daripada EU. Sehingga kalau EU itu lotnya digedein dikit daripada GU. Tuh, kalau GU ini jangan gede-gede. Maksudnya mainnya hampir sama kayak gold marginnya. Setengahnya lah. Ya, hampir mendekatin gold. Kalau EU ini paling kecil marginnya. Iya kok. Oke, ini udah oke Pak, saya lihat. Tips mantap ini. Siap kok, makasih kok. Ada yang perlu dikoreksi lagi? Paling ini sih Pak. Ini berapa pip ya? Ini yang skenario 2 berapa pip ya? Skenario kedua ini ya, yang aku tarik garis ya. Ini kok 67 SL-nya 28 lah SL-nya. Bikin jadi foto berapa ini? 35 Pak. 35 ya.
lebih jauh lagi ya. 28 itu terlalu mepet sama ini yang sebelah sini. Oh iya, di 35. Ah ini 35. Kurang lebih seginilah. Masih masuk soalnya. Masih masuk. Ya, iya. 1:2 masih masuk. Ya agak yang ini yang skenario satu ini memang agak riskan ya. Kalau dilihat. Ini rawan kena weak sini dia kok, rawan. Iya. Awan. Sudah gitu RR-nya nggak masuk 1:2. Nggak masuk gitu. Saya masuk ke sini. Yang masuk Saya skenario 2 malahan. Oke, siap. Udah oke sih Pak. Paling nanti yang kita agak pantau sih yang R1 ya. Koleksi lagi. Ya, yang kita pantau yang ini kok. Yang kita pantau yang ini kok kayaknya sih. Yang kedua dulu aja. Yang kedua kok. Kalau yang ke satu ini RR-nya nggak menarik kok. 1:127. Oke ya. Kurang menarik ya. Oke, Kurang menarik. Cuman kalau bisa cuan nggak apa-apa juga sih kok. Kalau masalah high risk atau enggak kan tergantung kita itu kok. Resiko yang kita masukkan di situ seberapa besar. Kalau RR-nya 1:1,7, kalau kita masuk cuma $5, ya masuk low risk. Tapi kalau yang ini RR 1:2 yang kita masukin all in, ya high risk juga jatuhnya kok. Betul, high risk juga jadinya. Oke sih, ya, jadi high risk itu nggak cuma dari kalau RR sih. Kalau nggak gini Pak, sorry Pak, kalau nggak gini, ini masukin ke sini, masuk Pak. Oh, dibikin setup untuk buy ya kok ya? Enggak, sebentar. Aku penasaran nih. Geser ya Pak, geser naik ke sini coba. Geser gimana kok? Ini geser ke sini Pak. Nah ini, kelihatan nggak? Ini kah? Enggak. Ini kah kok? Yang ini skenario 1, entry-nya coba digeser ke 1169. Entry-nya, oh gini. Ya geser ke 1169. 69. 69. Coba. FL-nya 35. Mentok sih sebenarnya. SL di 35. Di mana Iya, kok di sini? 35 pip. Oh, 35 pip SL-nya. Ini udah bener kok entry-nya, udah pas sih. Udah. Entry ke 35 pip. 19 35. Oh, 35 ini. Tapi pas kalau mau di imangin, 35. tapi kalau mau imangin itu di 40 pip aja, gitu. Oh, 40 pip ya sini kira-kira. Pas ini. Gitu. Kalau 40 pip segitu. Ya. Resiko $4. Lebih. Masih masuk. Resikonya $4, $4. resikonya masih masuk. Masih masuk ya. Risiko Jadi ada dua setup. Nah, tinggal ditunggu aja. Iya. Begitu dia kena 1169, masuk nggak tuh dia konfirmasinya. Kalau memang dia masuk pullback, berarti entry di situ. Resiko nanti 40 pip ke atas. Gitu. Iya. Benar sih. Benar tuh. Kalau dia memang pas kena 1169 dia nggak ada respon pullback, jangan diambil. Gitu. Respon pullback kan kita ambil di 15 menit kan. Iya. Kayak misalkan dia pas kena bikin bearish engulfing atau evening star gitu. Atau shooting star itu boleh kita masuk. Jadi, tapi kalau misalkan nggak ada pattern yang menuliskan bearish atau rejection, lebih baik nggak usah masuk gitu. Kita tunggu setup yang kedua aja. Oke. Tapi kalau dari yang sebelumnya ini kan banyak pertanda kok. Banyak pertanda bearish kan. Star. Tapi itu bearishnya itu di dalam zona. Lebih banyak ya. Iya, di daerah sini. Di dalam zona. Kalau di luar zona banyak kan memang seller point gitu. Seller mendominasi. Iya. Makanya tadi saya rasa kalau misalkan ambil di sini masih worth it sih. Yang setup pertama ya dengan SL 40 pip itu masih worth it gitu. Tapi masih masuk. Kita masih tunggu konfirmasi lanjutan aja masih bisa. Oke, berarti pasang timernya nggak di sini.
pasang timernya di sini. Nah, Tuh, saya. oke, siap kok. Oke, siap kalau gitu. Thank you, Pak. Sama-sama kok, saya off screen-nya kok ya. Boleh, boleh, boleh. Pak Stefanus, udah siap belum Pak untuk presentasi? Sebenarnya sih belum siap, tapi nggak apa-apa lah. Ya, coba aja ya Oke, dengan yang boleh, trading view yang ada ya. boleh Nah, Pak. nah. Nah, Udah boleh. jadi admin ya? Udah Pak, coba. Udah, Bisa aku nggak, coba Pak? share screen ya. Ini Boleh Pak, siap. udah masuk. Nah, ini masih kecil. Baru masuk Pak, siap. Ya, itu sebenarnya sih saya jarang trading AUD ya, tapi tadi Euro tadi udah dari Pak Cairul tadi. Jadi saya Oke. bikin aja yang di AUD USD ini ya. Tadi Boleh Pak, siap. baru Biasa bikin Bapak juga. biasa Bapak trading gimana? Ya biasa tradingnya sih XAU sama Euro sih biasanya. Kalau AUD sih jarang. Jadi jarang ya Kadang Pak ya. BTC sih. BTC. Oh, mau main BTC juga. BTC juga kadang-kadang. Oke, oke. Ini BTC yang main di abang. mana Pak? Kalau boleh tahu? Kalau BTC sih di Agnes sih kalau BTC. Oh, Exness. Berarti Bapak main di future-nya juga ya? Agnes ada kok, tapi Iya. yang realnya yang standar ya, bukan yang chain. Oke, oke. Iya, kalau Exness ada Pak di sini. Ada. Lumayan tuh Pak pergerakan BTC. Geraknya. Iya, nanti aja. Ini yang Boleh, ini Pak. IUD, ini yang grafik daily. Jadi saya awalnya bikinnya dari ini dulu kan, dari apa? Line chart. Line chart. Ini terus terang sih barusan bikin ya, jadi kurang lebih garis-garisnya ini. Jadi yang Oke, Pak. Nanti atas, kita bentuk-bentuk. Iya. Nanti kita mulai bentuk kotak pelan-pelan. Ya, ini resisten atasnya ini. Terus saya bikin yang di bawahnya, yang ini. Terus yang garis-garis kuning. Ya, jadi yang kena juga ini juga salah satunya juga saya bikin. Nah, terus kemudian balik ke candles lagi. Nah, ini baru kelihatan bahwa si AUD ini masih tren naik ya, sebenarnya masih bullish. Cuman bullish. harus hati-hati resistannya yang ini pas tadi. Banget ya Pak itu resisten ya. Pas banget ada resistennya. 0,6784. Iya. Kemudian kalau dia nge-break lagi ya berarti dia ke arah 0,6847 ya. Betul. Nah, ini ya, ini resisten selanjutnya ya Pak ya, yang tadi ya. Resisten selanjutnya itu. Lalu kemudian kalau berarti ini tren utama naik ya Pak ya? Iya, tren utama naik. Kalau ini saya pasangnya biasa sih pasang EMA ya, EMA 9. Pasang EMA 9. EMA 9 dikombinasi sama EMA berapa Pak? Atau hanya EMA 9 aja? Ini sih kebetulan kan trading view-nya yang gratis. Jadi saya pasangnya cuma EMA aja sama si pivot. Oh, pivot ya, pivot yang tradisional. Paling pivot tradisional. Oke. Aku sih maksudnya nggak masalah, maksudnya kayak mau pakai EMA atau enggak ya gitu loh. Ya, pivot sih. Kan biasa kan EMA kan dikombinasi sama EMA 9 atau EMA 5 gitu. Ya, menarik sih pivotnya sih kadang pakai pivot weekly ya. Jadi pasang pakai pivot weekly. Biasanya kan orang kan pakai pivot daily. Nah, dari ini ngobrol tentang pivot dulu ya. Oke, boleh kan, siap Pak. Nih pivot ini ternyata kalau kita weekly pivotnya 0,6750 itu kurang lebih kena di ini apa tuh, di daerah minor supportnya dia. Jadi kadang-kadang si pivot weekly ini kita bisa pakai untuk cari
support dan resistance. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang pivot weekly R1-nya 0,84, terus S1-nya di sekitar 0,67. Nah, ini makanya kadang-kadang saya pakai pivot weekly untuk cari support resistance untuk yang swing ya, jadi swing. Ini apa? Trading Ini swing. supportnya Pak ya? Iya, jadi ini kan ya resistance. Terus yang si pivot ini kita bisa anggap sebagai supportnya nih. Kalau mau apa swing trading, terus kemudian yang S1 yang itu juga bisa sebagai supportnya juga, yang weekly. Oke, jadi ini bikin SNR yang time frame besar, Bapak juga dibantu oleh support ya? Iya. Sorry, pakai pivot ya? Iya, pakai pivot juga. Oke. Siap. Terus balik ke time frame yang lebih kecil, berarti ke H4. Ya, H4. H4 ya bisa dikatakan bahwa di area berapa Ini ini? kayaknya dia ada sedikit tren turun ya sih pas ini? Iya betul Pak, ya, betul Ko Johan, Betul ini ya? ada tren turun ya. Di sini minor support di sekitar 0,6760 atau something. Terus kemudian kalau menurut saya yang ini yang support 0,6740 ini lebih kuat ya, karena kita garis dari yang harian, dari kita bikin dari harian. Jadi ini kan hampir kena di beberapa candle ya, ini 1, 2, 3, terus 3, 4 ya. Jadi ini yang support 0,6762 ini lebih kuat ya. Jadi kalau mau trading kan ini masih bullish. Jadi sebaiknya sih tunggu di 0,6741 ini. Di sini apa ya? Untuk kita mulai trading buy. Kemudian ya trading buy. Cuman untuk stop loss-nya berarti sedikit di bawah candle ini 0,6705 ini. Gimana Pak? Stop loss-nya itu di sini. Iya, tunggu saya bikin ini berarti ya. Boleh. Oh, berarti Bapak biasa buka di time frame besar? Iya, biasa saya buka di time frame besar sih biasanya sih. Untuk yang swing, rata-rata untuk swing ya. Jadi ini setup swing ya Pak ya? Iya, nanti swing. Berarti kira-kira sini. Lalu targetnya sebenarnya sih 1:1 jadinya? Iya, 1:1 ya kurang lebih. Ya karena kita belum tahu dia apakah bisa nge-break resisten yang sebelumnya apa enggak juga gitu ya, belum tahu juga. Oke, berarti ini nanti Bapak bukanya di time frame daily, nggak turun time frame Pak, jadi jatuhnya. Rata-rata sih aku buka time frame sih daily, baru turun ke 1 jam ya. 1 jam kalau udah mencapai target yang mau di trading ya, misalnya 0,6745 gitu. Setelah itu dilihat apakah berarti kalau udah nyampe sini, sampai area sana baru turunin time frame. Iya, jadi kalau udah sampai area sini misalnya 6745 ini. Sorry tadi sebelah sini ya, 6745 sini apa ya? Di sini ya, dari sini baru dilihat apakah candlenya bagus, konfirmasi nge-buy apa enggak gitu. Kalau sekarang sih masih tren, kalau menurut saya sih masih tren turun, memang masih ke arah turun ya, mungkin targetnya 67621 atau sampai 67450 sih sebenarnya. Oke. Berarti Bapak ini partai farmasi biasa main swing ya Pak, selalu rata-rata swing semua ya? Iya, rata-rata sih sebenarnya swing.
Tadi sih Berarti jarang jarang ambil di time frame 15, 30 jarang ya Pak ya? nah itu XAU saya sih kepancing sih. Kalau tadi sih kepancing terus ya, kepancing Hmm. karena ini kan untuk yang si chart XAU-nya ini untuk yang garis-garis lain-lainnya masih masih sembarang ya karena masih ada di week, ada yang di close. Em, Kalau kita lihat di daily, jadi ya awalnya bikin dari daily dulu. Hmm. Iya. Kalau swinger memang rata-rata di daily Pak di sini. Iya, jadi daily kan eh saya bikinin aja resisten kan sekitar 2530. Lalu Betul. kemudian 2508 itu support kuat ya, jadi kan karena dia kena di close-nya di candle ini dan ada beberapa kena juga di area lain. Jadi 2508 sampai 2521 ya Berarti itu saya jatuhnya katakan minor ya Pak ya? iya Atau yang minornya sih di 2520. Kalau 15. 2508 sih saya masih anggap sebagai support Hmm. kuat sih sebenarnya. Oke, sebenarnya 2520 juga support kuat itu Pak jatuhnya dia. Ini ya 2520 ini. Iya. Jadi kenapa disebut support kuat? Coba kita zoom out dulu Pak. Zoom out maksudnya? Dikecilin chartnya. Oh, time frame-nya. Bukan level, tapi kita perkecil chartnya. Kita lihat lebih lebar. Oh Nah, iya itu iya Pak. iya. Nah, oke. Jadi kan Segini. 2520 ya Pak ya. 2520 di sini ya. Oke, kita bahas dulu 2520. Nah, mana ya stucknya tadi? Ini kan ada satu kena nih Pak. Mana ini? Ini satu. Mm-mm. Satu. Nah, jadi kalau kita lihat nih Pak ya, eh, di time frame 1 jam ini dengan area 2520 itu dia punya rejection cukup besar Pak. Iya. Gitu. Ya, kita lihat ya, ini ada satu. Berarti 2520 itu sebenarnya resisten yang harusnya ya. Iya, harusnya itu resisten. Resisten yang cukup kuat Iya. untuk 2520 ya Pak ya. Gitu. Karena posisinya nih kalau kita lihat lagi nih. Nah, ini dia 2520. Ini dia nggak breakout. Ya kan? Ini Iya. dia breakout di bawah 2520 dia turun nih sampai sekarang Pak. Iya betul. Nah, di atas 2520 dia naik. Nah, kalau kita lihat ke 2531 atau mendekatin ATH dia yang ada di sini. Yang kemarin 2531. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bilang support kuat itu kalau kita ngomongin range besar ya Pak ya. Itu range-nya dari 2520 sampai 2530. Gitu. Jadi kalau kita pecah di si 2520 ini jadi intraday resisten. Iya. Gitu. Nah, jadi karena posisinya, karakternya itu Pak yang tadi saya bilang. Kalau resisten yang kuat atau SNR yang kuat itu rata-rata setiap dia kena dia rejection lumayan besar di atas 50 pip rejection. Ya, Gitu. berarti maksudnya Ko Johan kalau dia break 2520 artinya 2520 support kuat ya untuk Untuk dia naik lagi. naik lagi. Untuk naik lagi nopang mendekatin ATH-nya dia atau bahkan bisa buat ATH yang baru gitu Pak. Iya. Nah, kemudian berarti kalau dia di bawah 2520 berarti kan dia di bawah resisten intraday kan jatuhnya. Iya. Nah, kalau ada di bawah resisten intraday, nanti kita tinggal berkaca dengan SNR yang sebelumnya yang ada di sini. Berarti dia masih ada possible potensi ke 2480-an. Gitu ya. Karena harga di Iya. bawah 2520. Gitu. Nah, berarti yang tadi 2508 ya Pak ya. Iya, 2508. Nah, 2508 ini betul, ini area support intraday juga sama. Jadi ini resisten intraday 2520, support intraday 2508. Gitu. Nah, kalau memang 2508. 2508 ini saya awalnya sih dari daily ya, dari daily ini 2508
Nah, ini Itu satu, ya, jadi dua, oke. saya anggap kuat karena dia kena si candle besar ini nih, candle besar Hmm, 16 Agustus. Makanya saya sebut 2508 tuh dia support kuat sebenarnya ya. betul betul. Boleh, Kalau boleh saya juga sih Pak. hari ini sebenarnya sih kegocek terus ya, kegocek sama si gold ini karena ini sekitar jam 12 ini saya pikir dia akan naik terus ya, akan naik terus Hmm, nge-buy, tapi terlambat ya, harusnya nge-buy-nya sih sekitar 2508 harusnya ya. Ini 1213 baru beli ya dengan mengharapkan 2520 lagi, ternyata enggak, gagal ya ini sampai sini. Terus ya di sini kondisinya saya pikir turun dengan volume cukup gede juga ini sebenarnya. Saya pikir wah bisa ke target ke bawah sini, ternyata kegocek lagi malah naik ke atas lagi. Ya hari ini kayaknya kegocek terus sama si gold ini sebenarnya. Mungkin ada oke tipsnya nggak oke. Coach Johan? Kalau Ada, kondisi ini sideways gini. saya lagi mau merhatiin dulu. Kayaknya saya maksudnya kayak merhatiin dulu cara mainnya ya Pak ya. Karena kan setiap orang beda-beda cara mainnya ya. Heeh. Gitu. Kan kalau dari Pak Stefanus ini kan lebih sering swing ya. Kalau saya Ya lihat awalnya dari sering swing, cuman swing. dari XAU ini emang kalau kebanyakan liatin chart, jadi kita maunya karena model-model kayak doji-doji ini kepancing untuk Hmm, nge-buy ya. Terus kan ini udah ngebuy. confirm ngelewatin si candle doji-doji ini. Ternyata Oke. pas sampai ini kan udah confirm juga, tapi mungkin karena belum sampai 1 jam udah beli di sini ya, gagal kan untuk yang candle berikutnya kan dia turun dalam. Nah, terus turun Oke. dalam yang di buy-nya di cut loss, terus ngebuka open sell di sini kan, open sell ternyata gagal juga gitu kan. Jadi Ya, sebenarnya sih oke. sama agak risiko juga. Jadi kalau saya pikir lebih baik strict di angka-angka yang kita udah bikin garis. Nah, dari situ baru kita perhatikan ya, daripada kayak pakai begini, ternyata kalau kita entry-nya Malah di banyak sini malah banyak malah banyak banyak salah, zongnya banyak gitu songnya. ya Pak. Ah, Oke. Jadi gini Pak, coba saya untuk ubah cara mainnya. Jadi mungkin ada sedikit perubahan cara mainnya Pak ya nanti ya, gitu. iya. Jadi ini gimana caranya? Aku bingung ini sejak diupdate banyak benar itu ya. Cara kita supaya bisa ngontrol. Oke, jadi gini, kita masuk masuk dulu ke bagian golf ya. Iya ini Oke, masuk dulu ke bagian golf. Bapak set dulu di time frame 4 jam. 4 jam ya, 4 jam Hmm. ya, sip ya ini. Nah, Kita coba terapin SOP ini. Ya, itu ya. Oke, nah, kita SOP trading ya sini. Cek lagi. Karena karena kan Bapak swinger ya. Swinger itu nanti saya agak bebas. Yang dari dulu dari 4 kali. Jadi saya selalu tinggi. Katakan masih ke turun ke 15 menit. Nah, ini posisi 15 menit. Atau kalau swing itu, kalau gold itu agak terus. Baru terakhir. Belum.
atau bisa pakai 1 jam juga. Tuh. Nah, karena Bapak kan mainnya di sini, jadi saya langsung arahin ke 4 jam gitu Pak. Nanti bisa. 4 jam. Jadi kita buka dulu 4 jam di sini. Kalau Pak di 4 jam Pak, open 4 jam dulu. Oh ya, ini week sisa lah, tunggu. Cancel. Ya ini udah. Nih. Nah, kita zoom out lagi Pak. Kita hapus dulu untuk garis-garis ya. Dihapus-hapusin dulu ya ini. Boleh. Kalau nggak langsung ini juga bisa sih Pak. Ini pakai kotak ini. Ini yang model penghapus itu apa namanya? Tong sampah. Tong Ini Pak. Bentar nih zoom yang nggak kelihatan. Iya, kelihatan. Oh, tong sampah bawah ya, bentar. Remove 15. Oke. Sip. Volume kita hide dulu Pak. Sebelah sini hide dulu volumenya. Oh ya, ini volumenya. Hide dulu aja, jangan dihapus. Iya, di hide dulu ini. Siap. Nah, ini kan clear ya Pak ya. Ini garis itu ya Pak ya, yang periode ya. Iya, garis periode. Nggak apa-apa. Sekarang di 4 jam, kita tentuin dulu resistennya Pak. Resistennya ya, ini. Tentukan dulu resisten. Ini 25-24 ya, sekitar situ ya. Nah, ini kan resisten pertama ya Pak ya. Iya. Nah, kalau Bapak lihat di area resisten tersebut, ya di sini itu ada biris engulfing Pak. Iya, yang ini ya, engulfing. Oke, ada biris engulfing kan. Iya. Biris engulfing ini kita bikin jadi zona. Kita tarik, bikin jadi zona dulu. Bapak tarik, berarti garis yang tadi Bapak bikin di 25-24 ya, betul ya? Iya. Tarik ke atas bagian sini, kaitnya dia. Caranya belum tahu, tapi bikin garis lagi aja kali ya. Nih. Boleh. Ke height-nya dia sini berarti kurang lebih. Oh, turunan dikit Pak. Iya, Oke, sini. sip. Nah, kemudian yang bawah ini, yang di 25-24, itu tarik garis sampai sini. Oh, digeser lagi. Geser lagi Pak. Nah, itu digeser ya Pak, bisa. Ya, sekitar ini. Nah, ini adalah area kita untuk entry. Ya Pak? Iya. Sell. Kenapa? Karena posisi ini kan udah ATH ya. Di sini. Iya. Udah ATH. Nah, ini ada bias engulfing. Oke, berarti kan ini jadi zona kan Pak? Jadi zona, resisten. Iya. Tuh. Berarti ketemu nih satu resisten. Nah, sekarang kita mau cari support. Ya, support terdekat dia. Support bikin Garis lagi. Kira-kira gimana Pak untuk support terdekat dia? Kalau support sih di sini ya, 2484. Di sekitar 2484, 24891, Johan. 2484, 2481. Di sini Pak. Nah,
Nah, kita bikin di sini. Jadi 2491 ke 2000 2506 itu. 2506. Ya, gue geser ke situ aja. Ya, betul Pak. Ini kan berarti kita udah ada zona ya Pak ya. Zona pertama, ini zona kedua. Nah, apa kita bikin zona itu Pak biar kelihatan jelas dulu ya. Terus Iya. ini kita tarik garis aja Pak, ini resisten nih. Ini ada support nih. Ini. Oh, ya bikin garis. Ya udah. Oke. Tapi untuk zona yang baik ini, dia kan kena di sini apa ya, ketahan ya. Iya. Nah, Tahan di situ. Nah, sekarang kita udah punya 3 zona nih Pak. Ya. iya. 2530, 2506 sampai 2590. Nah, zona Iya. ketiga di 2474, 2495. 59 ya. Iya, 2450. Oke. Nah, kemudian ini kan kita lihat ada zona lagi ya Pak ya, kecil. Iya, sudah. Kayak dia rejection kecil nih. Nah, Iya. coba Bapak geser ke kiri, lihat sebelah sini ada apa. Nah, coba Stefanus geser dulu ke kiri. Kita cek di bagian kiri sini tuh ada apa sih sampai dia tuh bisa reject di sini. Cek apaan? Nah, itu Pak. Ini ya, kalau ini sih Ya. bearish engulfing ini kan. Ini bearish Nah. engulfing terus tapi Ini kita lihat ini ada patahan candle, patahan candle di sini. iya. Nah, coba kita bikin apa ya? Sini kita bikin garis Pak. Nah, gini Pak Stefanus, coba kita bikin. Ya udah. Nah ya. Hmm. Nah, sip. Oke, Ya sekitar kemudian ini kan ada area sideway Pak di sini kan. iya area itu. Nah, ini kita bikin satu garis lagi di bawah Pak, di sini garisnya. Kita bikin visual dulu yang kelihatan jelas gitu. Biar kita tahu area-areanya. Jadi kita kotak-kotakin dulu. Iya, ini udah ya. Oke, ini kan kita udah dapat kotak-kotaknya ya Pak ya. Iya. Ini kotak pertama, kotak kedua, terus ini kotak ketiga. Ini kan Pak. Iya, Ini kotak keempat. Iya. Nah, kalau Bapak lihat, misalkan kita ada kotak-kotak gini, ya. Ini kan agak susah dilihat ya. Sekarang kita kasih warna Pak kotaknya. Biar gampang dilihat. Kotaknya kasih warna, kalau nggak salah di sini deh Pak. Yang rectangle. Rectangle di mana ya? Rectangle. Sini. Jadi pas pada saat kita ganti time frame itu lebih kelihatan jelas. Bentar. Coba, ada nggak? Kayaknya di situ sih, rectangle. Horizontal ini. Horizontal ray. Coba di sini ya Pak? Coba. Cek. Oh, tunggu. Ini Fibonacci, area Fibonacci. Ini ada rectangle ya? Saya biasa pakai shortcut. Jadi nggak mau. Oh iya, belum ketemu. Harusnya sih mungkin Oh. dari Di sini Pak. Di sini. Bentar ya.
Sini Pak. Nah, Oh iya ini. nah rectangle nih Pak. Oh ini rectangle ini. Nah, Ah. Wah ini udah langsung kebikin. eh, nggak apa-apa Pak. Itu bisa digeser-geser Pak. Aman. Nah, itu. Ah. Oke, sip. Satu lagi Pak. Nggak apa-apa nggak full ya tapi yang Nggak penting apa-apa. kebaca aja ya Yang penting ini kebaca. Takutnya area-areanya. kalau kita nggak bikin kotak, nanti kita bingung Pak. Daerahnya gitu. Jadi kalau kita bikin kotak ini kan enak ya, daerahnya kelihatan jelas gitu. Kita switch time frame pun enak gitu. Nah gini ya Johan ya. Ya, betul Pak. Ah, Ya, thank you, thank you. Oke. Kemudian, berarti kan kelihatan ya Pak untuk area sini bahwa si gold ini sideway ya Pak. Berarti kan ini sideway zone dia nih, iya. sideway zone dia. Nah tadi Pak Stefanus kena di mana Pak? Oh itu di time frame 1 jam. 2 jam ya. Nah, coba 1 kita jam. sekarang cek. Nah, jadi kan kalau gini jelas Pak. Yang tadi Bapak sell di sini ya. Iya nggak di sini karena ada candle bearish yang langsung Breakout. gede di sini. Oke. Ternyata kan Ternyata spek kalau juga kita kan. lihat ini masih di dalam zona Pak gitu. Karena zona supportnya dia. Zona support Gitu. ya. Dia masih di zona supportnya dia nih. Nah kemudian berarti untuk area ini ya untuk gold ini dia masih kategori sideway. Jadi kita belum bisa nih open posisi Pak di area sini sebenarnya gitu. Nah yang paling banter adalah untuk open posisi kalau kita dengan kondisi saat ini adalah di bagian atas ini. Bagian atas ini Pak sama tunggu dia breakout kalau memang mau sell. Breakout dari mana? Iya. Dari 2500 gitu. Kalau dia belum breakout dari 2500 dan masih berada di area ini, nanti kita masih cari posisi setup buy. Targetnya adalah di 2520 gitu. Iya. Ya kurang lebihnya hari ini sideway kecuali kalau dia ya tadi kalau yang sell kalau dia ngelewatin 2500 2497 ini ya kalau udah lewat sini ya. Baru kita sell. Mungkin baru ya retrace dulu baru kita sell. Atau mungkin 2520 retrace sedikit. Retrace ini baru naik baru lagi. Sell. Gitu. Jadi itu adalah skenario sell gitu. Kalau selama dia di sini skenario buy gitu Pak. Oke? Iya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, Pak. Di area mana nih? Di area kurang lebih ini nih. Kan kalau di kotak-kotak ini kan jadi jelas ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau tadi kan kebanyakan resisten SNR, jadi kan Bapak juga pusing kan, gitu. Ini kok di sell dia malah naik, di buy dia malah turun gitu loh. Tapi kalau di kotak-kotak ini kan enak sih. Nah sekarang Bapak mau entry nih, Bapak kan tipenya adalah swinger. Kalau swinger, aku sih recommended minimal itu di time frame 30 menit untuk entry. Jadi dari 1 jam, dari 4 jam turun ke 30 menit. Ya coba ya, turun 30 menit. Nah ini masuk sini. Dimasuk 30 menit. Karena kalau posisi aku yang biasa aku ajarin 15 menit adalah intraday jatuhnya. Itu. Tapi kalau swing metodenya setupnya swing itu 30 menit lebih cocok gitu. Jadi nanti ketika harga
Ya, ketika harga kita hanya entry, begitu dia masuk sini Pak, masuk area zona-zona kita. Oh iya masuk area zona ya. Heeh. Jadi selama di luar zona kita nggak usah entry gitu. Kayak contoh ini kan dia masih di luar zona ya Pak ya, Yang sekarang. gitu. Ya Heeh, sekarang heeh, heeh. jangan entry. Kalau swinger dia nggak akan ambil entry ketika harga sedang begini. Pasti nggak Karena, diambil. karena kan Kalau kondisinya kan swing, 2510 2511 artinya kan dia sebenarnya betul. masuk ke area ini kan area buy kan sebenarnya ini. Area buy, saya masuk Ah, area buy gitu. Tapi kalau kita lihat belum ada konfirmasi yang kuat dari candle yang menunjukkan bahwa dia itu naik gitu loh. Coba sekarang kita munculin volume. volume berarti tadi nih. Nah, dari volume itu juga belum ada konfirmasi bagus gitu, di mana posisinya si sellernya masih lebih besar gitu. Iya ini. Dan memang hari ini harganya itu nggak bisa ditradingin gitu. Makanya saya belum entry, belum ada buka juga untuk gold untuk hari ini gitu. Iya. Paling banter adalah kita tunggu di sini Pak. Di mana? Oh, garis sini. 25, 20, 25, 29 gitu. Iya. Kenapa? Karena posisinya di sini ada desain rapi. Oke. Kemudian ini juga ada shooting star dan ini adalah area last height-nya dia atau new ATH-nya dia gitu Pak. Yang atas ini 2530-an Betul, itu ya. betul. Tuh di sini. Nah, biasa Bapak kalau swing SL berapa pipa? Kadang-kadang sih ini ya Biasa kalau swing agak besar sih SL-nya. agak besar ya. Betul. Cuma nggak bisa pakai SL intraday dia. Iya. Cuman Biasa berapa jeleknya Pak? kadang-kadang nggak bikin SL kadang-kadang ya. Cuman itu dia jeleknya itu kan artinya berdasarkan hopefully aja sebenarnya. Berdasarkan Sebenarnya nggak dengan boleh ya. harapan ya Pak. Benernya nggak boleh sebenarnya. Gitu. Tapi kalau Pasti untuk swing sih rata-rata SL di 100 sampai 120 pipa untuk swing normalinya. 100 sampai 120 ya. Iya, kalau setup swing ya Pak ya, gitu. Iya. Tapi kalau intraday biasa itu 50 sampai 70. 70 itu paling maksimal. Gitu. Kalau swing memang nggak bisa pakai SL kecil. Kenapa? Karena kita entry juga di time frame besar. Iya. Jadi kita nggak bisa pakai time frame kecil, SL yang kecil. Pasti akan kelibas karena konfirmasinya juga berbeda. Gitu. Iya. Nah, ini berarti Bapak cuma boleh sell ya di dua area. Kalau nggak area atas atau posisi ketika dia break dari 2500 gitu. Kalau posisi swing gitu Pak. Kalau intraday ini boleh nih diambil buy kan cuma ngambil 3 2 poin keluar 3 2 poin keluar kan kalau intraday kan gitu. Iya. Kalau swing kan nggak bisa. Dia biasa ngincernya adalah kalau bisa di atas 50 atau minimal tuh adalah 30 sampai 50 pip gitu sekali TP gitu. Berarti konfirmasi yang paling bagus adalah di sini. Kita tunggu dia naik konfirmasi sell atau kita tunggu dia breakout di sini. Ini Pak di sini. Nah, kita harus tunggu benar-benar sabar. Breakout 2500 kita baru cari konfirmasi sell di time frame 30 menit Pak. Iya. Gitu. Utamanya 30 menit. Nanti SL-nya ini kan di 2498 ya Pak ya. 2498. Nah, 2498 berarti kalau ditambah contohnya Bapak pakai SL 120 pip. 120 pip. Berarti nanti kurang lebih SL-nya itu apa tuh? Nah, 2 510 2510 di sini Pak SL-nya. Ini minimal SL gitu. Iya. Karena kan ini area akumulasi ketika dia breakout kan. Nah, paling banter adalah 150 pip di atas ini gitu. Jadi ketika dia break lagi di atas area akumulasi, kita keluar dulu, baru nanti kita setup lagi di sini entry-nya gitu. Memang saya akuin kalau setup swing ini besar gitu loh.
main Iya. feeds-nya tuh gede, tapi biasa lotnya kecil-kecil kayak orang. Kenapa? Karena Iya. dicicil, mainnya nyicil, bukan asal satu kali tembak, dua kali tembak jadi gitu. Iya, selama ini sih mungkin kesalahannya ini maunya sih swing, tapi gaya tradingnya intraday scalping gitu, jadinya malah jadi kacau ya kayak tadi ini Jadi kan. kacau, betul Pak. Yang kayak tadi Nah, ini kan merah tadi ya ternyata di pada saat kita buat area, mm, baru kelihatan kan Pak, ternyata ini masih masih support masih gitu loh, belum belum masih breakout, belum breakout bawah ini. belum belum breakout gitu. Nah itu nanti berarti ke depannya ya Pak Stefanus boleh nih bikin zona dulu di time frame 4 jam gitu. Iya. 4 jam, kalau nggak usah lah, nggak usah pakai daily Pak, 4 jam aja cukup. Karena kalau Iya. daily itu terlalu tinggi time frame-nya gitu, Oh iya. terlalu Ya. tinggi. Kurang cocok sebenarnya gitu. 4 jam aja, 4 jam itu udah minimers gitu. Soalnya 4 jam itu juga udah mendekatin area daily, candle daily Pak Iya. gitu. Nah, jadi setelah 4 jam selesai, Bapak nggak usah lihat ke 1 jam lagi. Boleh langsung loncat ke 30 menit. Yang penting Bapak udah ngantongin SNR di 4 jam gitu. Iya. Gitu Pak. Udah ngantongin nih SNR 4 jam, tinggal konfirmasi di 30 menit. Gitu. Itu Iya. boleh. Atau misalkan Bapak punya waktu luang lebih nih, gitu ya. Mau 15 menit boleh, gitu. Iya. Boleh juga. Tapi dengan SNR Bapak yang 4 jam itu nanti akan terlalu besar gitu. Beda di Iya. situ resikonya. Kalau ini kan aku menyesuaikan dengan gaya Pak Stefanus ya. Tadi kan Pak Stefanus memang awalnya swing, jadi aku pasti arahannya swing dulu gitu. Iya. Nanti kalau misalkan Pak Stefanus merasa Pak Johan kayaknya ini kurang cocok swing, mau coba intraday boleh gitu. Nanti kita discuss lagi mengenai intraday gimana gitu. Iya. Gitu Pak. Ya, awalnya sih sebenarnya saya bikin garis ke SNR-nya daily karena saya pikir karena daily itu kan dia lebih kuat ya kayak tadi yang 2508 tadi kan dia kena tuh yang di beberapa candle yang cukup gede ya, yang Betul, betul. 2508 yang around sekitar sinilah 2508 tadi kan ini. Betul. Cuman mungkin kelemahannya nggak kelihatan area blok ini kan, Area bloknya nggak kelihatan. nggak kelihatan, baru kelihatan SNR-nya aja. Betul. Nah, Kelemahannya kalau di daily itu. memang ada plus minus gitu. Biasa kalau daily memang fokusnya adalah untuk mapping only Pak. Biasa untuk mapping kayak kita ngambil key support, key resisten, kayak key levelnya dia gitu. Contoh, Iya. salah satu key levelnya di sini. Bentar, aku tandain dulu ya, bentar ya. Di sini Pak. Nah ini key levelnya dia. Oh iya iya. Nah biasa daily itu cuma dipakai untuk ngambil key level. Contoh lagi di sini ada key level nih. Nah ini key level dia juga gitu. Oh Jadi iya disebut key level adalah area yang dimana pantulannya kuat gitu. Dia langsung naik berapa ratus pips. Gitu. Iya. Jadi kalau kita mau swing, usahakan di 4 jam dulu Pak. Berarti nanti SOP-nya adalah gini. Kalau boleh catat ini SOP swing. Mapping 4H, cari SNR. Nanti kalau kotak-kotakin ya Pak ya, SNR-nya kayak gini. Ini kan Bapak nggak usah kotakin lagi. Ini karena udah kita kotakin ya Pak ya. Iya, udah Nggak usah dikotakin lagi gitu. Tapi kalau misalkan Bapak mau coba di pair lain kayak AUD USD tadi kan, atau Euro USD, European USD itu boleh Bapak coba mapping dulu. Nanti boleh kirim ke grup atau boleh forward ke saya juga Pak gitu Pak ya. Oh iya, nanti saya bantu koreksi gitu untuk mappingnya. Iya. Terus 4 jam. 1H ini opsional Pak ya. Kalau 1H opsional. Kalau misalkan Bapak mau make sure nih, benar nggak sih di sini gitu loh. Nggak apa-apa, intip-intip di 1H gitu. Tapi paling utama ada di 4 jam. Karena kita setup swing dulu nih gitu. Baru nanti turun ke 30 menit, cari entry point gitu. Nah entry point sama, kita tetap pakai apa? Masuk ke 30 menitnya ini. Ya. Ini 30 menit. Entry point ini nanti termasuk ke dalam apa? Ke dalam setup entry, ya. Level harga entry, ya kan? Level harga entry.
sorry, bukan level harga dulu, tapi yang pertama adalah candle pattern. Candle pattern yang terbentuk, Pak. Itu apa aja sih gitu di area kita. Misalkan contoh di bagian support ini ya. Di bagian support ini ada bullish engulfing. Nah, kita tandain bullish engulfing-nya gitu, Pak. Kita tandain. Di jam 12 ini ya. Kenapa? Di garis ini nih. Yang bullish engulfing-nya nih. Jam 12 ini. Ya, gitu. Ya, sini kan. Ini bukan bullish engulfing, ini Morningstar ya, Pak ya, Pak. Yang ini kan. Yang ini kan, Pak. Iya, iya, Ini Morningstar karena posisinya itu dia ada satu candle merah, terus ada doji, ya kan? Sorry, ini jelek doji. Ada doji, lalu ada candle hijau. Iya, iya. Ini namanya Morningstar gitu. Kalau bullish engulfing itu dia Langsung contoh besar kayak ya. ini. Ini contoh nih, Pak. Yang ada Iya, merah iya. sama hijau. Iya. Ini bullish engulfing gitu. Nah, contoh ini juga potensial jadi bullish engulfing. Iya, potensial. Ya, tapi secara volume nggak tutup. Yang ini. Nah, ini ya volume nutup. ini masih kecil. Kecil, bayarnya kecil gitu. Karena memang kondisi pasar juga nggak kemana-mana gitu. Terus, nah berarti nanti ini masuk lagi nih. Masuk ke 30 menit tadi candle pattern, ya kan, habis candle pattern, baru kita lanjut ke bagian konfirmasi entry pakai volume, gitu, volume, terakhir volume, Iya. gitu. Jadi nanti ada beberapa tahap sih sebenarnya gitu, Pak. Nah, cuma kita tes dulu pakai metode SOP ini ya, Pak ya, gitu. Iya. Kita tes dulu pakai SOP ini, kalau memang dirasa kurang oke, baru nanti kita rombak lagi, kita masukin ke intraday coba, gitu. Iya. Misalkan Bapak kan juga masih nyari-nyari gaya ya, kayaknya tadi Bapak bilang mau swing tapi malah kadang-kadang kepincut untuk intraday gitu. Kejebak intraday kayak hari ini ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, kita trial and error dulu aja. Gitu. Dulu saya juga trial and error, Pak. Sama, Pak. Ya, sebenarnya sih kalau dari pivot itu apalagi untuk currency, untuk pivot weekly kelihatan sebenarnya. Untuk swing mungkin lebih enak ya. Tadi yang pivot weekly tadi, yang di AUD tadi. Betul. Sebenarnya lebih enak. Betul. Nah, ini emang karena belum ada aja. Kalau ini posisi kita belum bisa entry gitu. Tapi yang tadi saya bilang, kita nunggu di atas atau nggak tunggu dia break 2500, nanti kita baru entry gitu. Nanti saya info juga ke grup kalau misalkan dia break dari 2500 kemarin. Kita coba cari entry point ya, Pak ya, di situ. Untuk swing sama untuk bagian atas ini nih yang 2020, 2050, 2030. Biasa kalau swing sih ngambil satu area segede ini. Kalau swing, dia nggak ngambil, dia nggak pecah. Jadi area 4 jam diambil sama dia. Kalau saya kan biasanya saya pecah 20 ke 22 gitu. Terus nanti ambil lagi 27, 30 gitu. Oh iya, kalau yang buat intraday kalau itu ya, Kak. Intraday. Gitu. Tapi kalau swing dia langsung ngambil full biasanya. Karena memang yang swing itu biasa khusus untuk orang-orang yang sibuk dan memang nggak suka untuk selalu lihat market gitu. Jadi mereka langsung ngambil range tinggi gitu. Iya, mestinya sih begitu ya. Kalau kita kejebak maunya swing ternyata intraday, malah setiap jam malah ngeliatin soalnya kalau swing itu biasa dia ada satu teman saya, dia trader juga tapi dia main swing, Pak. Jadi dia bilang gini, swing itu paling nyaman karena dia cuma perlu lihat sehari itu paling cuma 3 kali doang gitu. SOV-nya sama kayak tadi saya kasih tahu, dia mapping 4 jam terus langsung turun ke 30 menit untuk entry, dia bilang. Jadi mapping range yang di 4 jam itu diambil semua sama dia. Gitu. Dia cuma tunggu, misalkan di sini nih ada bullish engulfing, dia turunkan harganya, Pak. Harga turun, dia tunggu balik. Tapi dia udah pasang limit. Dia udah pasang limit di sini, dia bilang. Dia udah pasang limit, SL langsung di atas. Jadi biasa SL tuh 120 sampai 150 gitu. Iya, SL-nya ya di sini kan, di ATH yang ya around sinilah ya. Itu masih terlalu pendek sih, Pak, kalau segitu sebenarnya.
Cuma kalau kita gedein lagi agak terlalu riskan. Iya, Karena kan ini kan 120 sampai 129 kan 100 pip ya Pak ya. iya, Nah, biasanya kalau 120 pip, berarti kalau misalnya 120 pip itu di atas ATH ini bisa di atas, bisa di 23, 25, 33. 25, 33 sampai 25, 35 gitu SL-nya. Karena satu range. Kalau intraday bisa kita ambil di sini SL-nya. Ini intraday iya, gitu. Ini intraday. Paling cuma bedanya di range sama SL-nya aja gitu. Range-nya sih paling harus sih di range ya kalau untuk setup swing gini. Makanya jarang juga aku nemu orang yang swing. Ini baru pertama kali juga aku nemu Pak Stefanus main swing gitu. iya. Maunya sih swing, tapi jebak intraday akhirnya ya dalam tanda kutip jadi sebenarnya jadi nggak enak sendiri gitu kan. Jadi kan tiap jam melihat artinya kurung kan kita jadinya di apa tuh Was-was. was-wasin sama si candle kan ini ya. Sebenarnya itu Betul. yang sebenarnya nggak bagus sebenarnya kalau didengar-dengar dari trader-trader lainnya sebenarnya ya sebenarnya itu nggak bagus. Harusnya udah bikin setup aja, stop loss berapa, terus TP berapa, itu RR-nya cocok nggak, nah itu tinggal gitu kan. Maksudnya harusnya sih begitu, Harusnya begitu. aktivitas lainnya nggak keganggu kan, harusnya begitu kan. Betul Pak, betul. Nah paling nanti PR-nya adalah tinggal selarasin sama risk manajemennya Bapak, betul. Tinggal selarasin. Karena kan 100 pip ke atas itu kan range-nya kecil ya Pak ya, gitu. Jadi kalau kita salah-salah ngurusin SL, risk management atau load manajemennya salah, pasti resikonya besar gitu. Iya. Bisa banyak gitu Pak. Iya. Memang harus agak ketat aja untuk RR-nya. Tapi biasanya kalau saya boleh saran ya Pak ya, kalau swing ya dari sistem layering, ini kan kita 100 pip ya. Biasa kan kita nge-layer di dalam zona. Zona ini kan kita area layering kita Pak gitu. Iya. Bapak boleh layer dibagi jadi tiga bagian gitu. Jadi contoh ya Pak ya, ini 120 adalah entry pertama, oke. 120 ke 125 entry kedua. Ini Pak. 125 ke 130. 25 25-30 itu entry ketiga Pak. Ini. Iya. Tadi ada dengar nggak Pak saya ngomong? Soalnya tadi kayak koneksinya stabil. Iya, ada agak keputus kayak koneksinya. Agak putus ya. Jadi gini Pak, tadi kan kita kan punya layering yang range layer cukup besar ya Pak ya. Kayak 25-20 ke 25-29. Kan berarti kan kurang lebih 100 pip ya. Nah, dari area 100 pip ini ya, kita bagi jadi 3 bagian Pak. Iya. Jadi 3 bagian di sini. Berarti entry pertama di 25-20, entry kedua di 25-25, ya kan? Entry ketiga di 25-30. SL-nya di 25-35 gitu Pak. Itu 150 pip. Gitu. Jadi misalkan contoh satu setup swing, Bapak target berapa lot misalkan? Contoh kita targeting kurang lebih adalah 0,1 ya Pak ya. Iya. 0,1 lot gitu. Berarti kita bisa buka di sini untuk entry pertama itu adalah hitunglah sebesar 0,03 gitu. 0, di sini 0,03 Pak. Iya. Nah, entry pertama 0,03. Entry kedua 0,03. Ya kan Pak? Nih.
Iya. Entry ini kan udah 0,06 nih, ya kan? Sisa 0,04. Nah, 0,04-nya itu masukin ke sini, Iya, yang paling dihajar ke atas. sini. Iya. Nanti SL-nya sama semua, rata di 2.535 gitu, Pak. Iya. Jadi kita nggak langsung jebret main full lot di bawah di 2520 ini gitu. Itu bisa dipakai juga, Pak. Iya. Gitu. Itu sih saran entry-ku ya. Maksudnya kita percaya lotnya gitu. Iya. Nah, kemudian nanti begitu ini udah full range ya, misalkan contoh invest dia full nih, naik sampai 2530. Harga turun nih, Pak, ke 2520 lagi. Nah, entry pertama 2520 kita close. Iya. Sisain yang 2525 sama 2530. Kasih asset plus, selesai gitu, Pak. Iya. Itu akan jauh lebih ya, jadi in case dia turun lagi lanjut, kita masih profit karena kita megang dua di sini. Iya. Gitu. Megang Bapak dua mau yang di close, atas. iya, Bapak mau close full dari 2529 ke 2520 itu juga nggak masalah. Kalau udah dapat 100 pip juga hitungan dari atas. Gitu. Iya. Gitu. Itu sih saran dari aku, Pak. Iya. Iya, terima kasih sarannya, Johan. Nanti tinggal di tes, dicoba dulu. Nah, kayak untuk 1 minggu, kira-kira cocok nggak nih? Iya. Kurang cocok, kita diskusiin aja, Pak, ya, untuk Iya. metode ini gitu. Ya selama ini sih mungkin masih terpaku maunya swing, tapi ternyata tradingnya intraday terpaku sama si candle ini sebenarnya. Jadi kita terganggu ya, terdistraksi sama si candle ini. Sebenarnya sih emang kalau dibikin area sebenarnya ya yang dari area putih ini ya jangan trading artinya, kalau mau aman artinya seperti itu kan. Betul. Coba. Jadi untuk saat ini sih memang kita pakai coba dulu strategi yang tadi kita bahas ya, SOP-nya bikin area di 4 jam, entry di 30 menit. Jadi zona 4 jam itu yang udah kita buat, kita masukin full di 30 menit untuk zona gitu. Iya. SL kita coba di 120 sampai 150 gitu, Pak. Sorry kok jangan ini yang SL ini 100 maksudnya ini kan kadang-kadang sih ini kan sampai 3 digit sih ya. Jadi kalau aku agak bingung juga sih, misalnya 2520 sampai 2521 itu sebenarnya berapa pips sih? Karena soalnya 3 digit di belakang ini jadi bingung. Gimana, Pak? Sorry. Dari 2520, 2521 gitu ya. Itu artinya itu 100 pip ya? pip. Apa? 10 pip. Oh, 10. Ya. Jadi kalau dari 2520 ke 2525 itu 50 pip. Oh, iya maksudnya gitu. Iya, sip. Ya. Jadi kalau misalkan dari 2520 ke 2530 itu 100 pip, Pak. Gitu. Atau hitungannya 10 poin. Iya. Gitu. Karena kalau 1 poin itu satu poin itu 10 pip. Iya. Gitu. Nah, Pak, nanti kalau misalkan masih bingung baru saya tanya di grup ya, Pak ya. Iya. Gitu. Kayak gimana, Pak? Udah cukup jelas? Iya, cukup jelas. Siap, gitu. Nanti kita coba dulu ya, Pak, pakai metode yang begini ya. Kalau misalkan kurang, lalu kita coba diskusi lagi metode yang baru. Gitu. Kita baru pakai intraday. Iya. Nah, nanti kan Bapak mau coba buat mapping juga. Boleh tuh besok Bapak coba buat mapping, kirim lah. Boleh kirim ke grup atau direct ke saya juga nggak masalah, Pak. Coba buat mapping. Siap. Ini sih cuman sekilas aja sih yang ini BTC ya. Ini cuman kita lihat aja, mungkin kesian nanti yang lain. Yang tadi Pak itu ya ini sih masih saya bikin ini aja sih, masih belum bikin sampai area sih. Ini yang BTC baru mapping aja sih sebenarnya. Dia resistannya 64.000 something. Ya, terus kemudian yang paling bawahnya ya 55.700-an ya, sekarang masih ke reject dari 64.600-an, lagi arah turun sih sebenarnya, tapi masih
masih bullish juga sebenarnya untuk si BTC. Cuman untuk BTC sendiri kan dia nggak ada fundamentalnya. Mungkin juga bisa lanjut turunnya lebih banyak juga sih sebenarnya. Jadi kalau pandangan BTC ya mungkin itu sekitar saja sih aja sih. Ya kalau BTC sih kayaknya untuk saat ini sih masih miris ya Pak ya. Iya, Soalnya dari time frame besar pun kalau saya lihat dia masih belum bisa high dari yang ini, break dari high yang ini. Iya, masih belum break gitu. Kecuali ini kan dari kemarin kan dia sempat turun ke berapa sih? 50 ya. Pak Cairo juga ada pantau tuh BTC dia. Oh iya sampai bawah sini ya. Iya. Weeknya sampai panjang. Sampai lumayan panjang. Gitu. Dan kalau kita lihat dari kenaikan ini kan ada zona Pak sebenarnya. Nah, zona ini itu belum di-break sama dia. Zonanya tadi sekitar berapa? Yang segini 62 ribuan. Nah ini. Oh, zona gede. Nah, ini. Zona gedenya dia itu belum ke-break sama dia. Iya, belum berhasil. Ini BTC ini memang saya akuin ya, mainnya itu bagus, maksudnya profitnya bagus gitu ya, tapi sekali minus luar biasa ya. Iya. Bukan 0,01 aja saya awal main itu 0,01 Pak bisa minus $70, kaget saya. Iya, ngabisin banyak. Luar biasa tuh dia. Sempat coba di akun $100, cuma bisa bukan 0,01 Pak. Iya. Habiskan 0,01 aja ya. Sadis juga nanti. Sadis ya. Itu saya main juga di FBS Pak. Emang kalau BTC main di FBS itu saya. Oh iya, FBS. Untuk yang broker-broker luar. Broker luar ada. Kalau broker lokal kalau belum ada sih. Paling kalau mau amannya BTC main di spot marketnya di Binance. Kalau mau aman. Oh bisa juga iya spot. Ya Binance bagus, tapi ya memang keuntungannya beda ya. Kalau spot market ini lebih aman. Kalau futures market di BTC di future market memang memasukkan. Iya. Kalau spot ya emang karena kita beli dengan seharga yang kita punya duit gitu kan. Betul. Masalah. Gak masalah kalau itu, tapi kalau future kita beli udah full margin, udah all in gitu. Iya, habis udah itu. Seru kalau bahas BTC ya. Pak Cairo juga ada pantau-pantau tuh dan beliau ada main juga gitu BTC. Ya kayak Pak Cairo cukup aktif ya Pak di BTC ya, kalau aku lihat. Halo, Yudi juga katanya. Halo kok. Ya, halo. Pak, cukup aktif juga ya Pak di BTC ya? Kalau BTC kalau bubuhan kripto itu BTC itu kita mainnya di future kayak ya Binance bisa, Bybit, BingX, broker-broker luar negeri gitu kok. Ya broker ya. Ya BTC kalau kripto itu gaya mainnya BTC itu sebagai indikator utama. Jadi mereka mainnya itu ada total 3 yang dicek. Terus ada BTC-nya yang dicek, terus ada BTC dominan yang dicek. Nah, terus mereka future-nya nggak di BTC, tapi di altcoin-nya gitu kok. Oh, di altcoin. Ya. Jadi beda ya? Beda. Kadang-kadang juga BTC-nya yang di long atau di short kadang-kadang. Cuman kalau di future BTC-nya di long atau di short itu geraknya kecil. Lebih volatil di itunya altcoin-nya gitu kok, kayak di ETH-nya kah, Solana-nya, atau kan ada ribuan koin itu altcoin gitu kok. Iya, gitu. altcoin kan banyak ya besar ini. Nah terus kadang-kadang itu kok BTC itu antara news sentiment dengan gerak BTC nggak sinkron gitu. Oh, suka banyakkan prank juga berarti Pak? Ya, bandarnya itu ibaratnya untuk gerakin BTC itu lebih mudah kok daripada gerakin XAU atau gerakin Forex. Gitu. Banyak manipulasinya. Terus BTC ini dari bulan 2 atau bulan 3 sampai sekarang itu masih sideways. Jadi setelah halving itu masih sideways. Karena masih sideways,
itu banyak trader-trader kegocek karena dia sideways kan, naik turun sideways gitu kok. Tapi kalau pas BTC-nya on trend, maksudnya ada tren naik atau tren turun, itu lebih mudah cuannya. Bisa seminggu itu bisa main altcoin itu bisa seminggu 2 minggu bisa kok, bisa 2x kok. Ibaratnya ya misalkan beli Near, altcoin Near pas uptrend, pas bukan lagi sideways kayak sekarang tuh ya. Pas uptrend misalnya Near harganya $5 atau harganya $4. Pas kita beli spot tuh beli barangnya langsung, beli $4, itu 2 minggu 3 minggu bisa $8, itu spot. Apalagi kalau main future ditahan sampai 2 minggu 3 minggu, misalkan future-nya leverage 10x, ya kalikan aja 10 gitu. Justru malah lebih cepat ya kalau dia ada pergerakan ya Pak ya? Iya, kalau lagi ada tren, bukan sideways kayak sekarang. Kalau sideways kayak sekarang itu BTC-nya makanin SL yang entry sekarang. Itu sebabnya aku meskipun ada call dari trader altcoin atau BTC aku nggak ikut. Karena apa? Karena ini lagi sideways. Aku lihat statistik trader BTC atau kripto itu banyak yang SL. Itu yang SL juga bukan kaleng-kaleng. Dia juga CTA, dia juga ini itu sertifikatnya. Gitu ceritanya kok. Makanya sekarang aku fokus ke forex, ke SAU ya gara-gara forex sama SAU lebih sustain. Kalau kripto itu ya kalau kita butuh waktu buat nguasain kripto untuk trading atau habitnya, tapi kripto itu ada momentum 4 tahun sekali, yaitu Bitcoin halving itu kok. Halvingnya itu ya. Ya. Tapi biasa katanya setelah halving itu bisa naik ya Pak ya? Katanya setelah halving, kalau dari skenario 4 tahun atau 8 tahun yang lalu, setelah halving itu setway 6 bulan sampai 8 bulan baru muncul tren naik gitu. Ini dari bulan berapa tuh Pak? Halvingnya tuh kalau nggak salah di bulan 2 tuh, pokoknya ini baru jalan 5 bulan kok. Kalau nggak salah bulan Mei ya? Baru jalan 5 bulan. Kalau nggak 5 bulan, bulan Mei. Bulan Mei kan halvingnya? Kurang lebih. Bulan Mei, berarti nunggu setengah tahun lagi baru muncul tren naiknya. Kalau dari pola 4 tahun atau 8 tahun yang lalu gitu. Sekarang aja setelah halving ini aja koin-koin pada koreksi 80%. Jadi kalau harga 80%. Iya 80% kok. Ya maksudnya aku ngasih tahu gini tuh biar tahu kripto itu lebih mengerikan daripada forex, daripada SAU. Jadi kalau orang yang bilang kripto itu menyenangkan boleh dipertanyakan ya Pak ya? Enggak, sangat enggak menyenangkan kok. Kan aku sebelum main di forex kan main di kripto lama kok. Yang ngikutin call-callnya mereka, cuman pas lagi tren gampang. Ibaratnya tuh di kripto itu ada saat ketika dia ada tren, entah itu tren naik atau tren turun, itu semua orang jadi jago. Bahkan anak SMP nge-call aja bisa banyak winnya gitu kok, banyak benernya gitu. Karena posisi tren ada kelihatan gitu. Ya karena ada tren. Nah, atau orang kripto bilang easy mode. Kalau pas hard mode kayak sekarang ini, yang CTA pun banyak rungkatnya kok, yang SL-nya banyak dipermainkan gitu ya Pak ya? Ya digojek sama bandar gitu kok, lebih tepat sama brokernya. Nah, kalau ini Mansa USDT juga sama altcoin kan jatuhnya? Manta itu kan di call sama AVS kok, yang dia ditodong pisang, tanya koin apa yang naik 4 kali ke kali, dia bilang Manta gitu. Banyak yang beli Manta di harga $3. Sekarang harga Manta itu berapa itu? 0,8 apa 0,7? 0,74 something. Hah? Ini 0,74. 0,74 kan? Banyak nyangkut kok. Banyak nyangkut di belinya di $3. Dari $3. Iya. Dari atas sudah buat April loh. Iya, itu saat lagi Profesor AVS-nya itu trader terbaik nomor 1 di Indonesia itu bilang Manta bisa naik 3x dari harga sekarang. Kan banyak yang beli di $3, di 3,4. Sekalinya ditahan sekarang 0,7 sekian. Masih ditahan juga itu. Masih banyak yang nahan juga. Iya, masih ada banyak yang nahan. Bubuhan
AC ya, Akademi bubuhannya itu banyak yang masih nahan mantap gitu. Dengan harapannya naik. Tapi kripto itu bandarnya kelihatan nggak sih, maksudnya di Binance gitu? Kelihatan kok, Kayak akumulasi segala macam. akumulasinya kelihatan kok di itunya kok, di mapnya itu. Kalau nggak salah di Hmm. CoinGlass itu kalau kelihatan kok kalau buka website CoinGlass itu. Gitu. Oke, oke. Yang kemarin Bapak kasih ya, Ya, CoinGlass itu itu ya. itu malah kelihatan itu ada angka-angkanya, ada visualnya gitu. Terus kalau OI datanya yang di kripto cuma ada dua, ETH sama BTC. Solana nyusul mau apa? Untuk Solana dia nyusul apa namanya? Nyusul ke ETF gitu. Oh, jadi belum ada. Tapi Baru memang mau baru mau 3 gitu. Solana itu Sol USDT ya. Ya, ini Solana itu, Pak. Ya tuh. Ya ini Solana ini. Tapi Nah, harganya kayak cukup stabil ya. ya kok. Harganya cukup stabil ya. Kalau di kripto itu nggak ada yang stabil kok, lebih volatil kok. Ini setelah halving 6 bulan 7 bulan kan, 6 bulan 7 bulan sideways, nanti itu pump gila-gilaan. Habis pump gila-gilaan itu downtrend. ETH itu Ethereum itu tertingginya sekarang kan di angka 4.000. Itu pas downtrend tuh bisa $700 kok harganya kok. Pas harga tertingginya $4.000. Luar biasa. Jadi ibaratnya harus benar-benar setup untuk main spot pun harus benar-benar setup untuk cash outnya harus pas itu. Atau lebih tepatnya cicil cash out ketika dia sudah di puncak gitu kok. Karena beda sama forex, beda sama SAO gitu. Kalau Excel kan kayaknya memang tingkat volatility-nya kan naik turun ya. Ya, kalau SAO naik turun, tapi setiap tahun SAO kalau di rata naik 20%. Memang masih naik sih Excel ini. Nah, kalau BTC aku lupa BTC berapa. Kalau ETH aku tertingginya tuh 4 tahun yang lalu tuh di angka 4.000 atau 4.200, terus dia pernah terendahnya pas downtrend itu $700. Tertingginya 4.000, terendah $700. Itu Ethereum itu koin nomor 2 terbaik lah, terame nomor 2 setelah BTC. Ada apa ya? Ada ranknya. Rank 1 BTC, rank 2 Ethereum. Nah, yang ketiga dan seterusnya itu ganti-ganti koinnya. Luar biasa. Gitu kok. Jadi lebih kejam dunia kripto kok daripada forex. Makanya kan pas Setway ini aku fokus belajar forex. Karena apa? Ketika downtrend, ketika uptrend, ketika Setway kripto, nah forex lebih sustain kok gitu. Iya, saya forex juga bisa, maksudnya lebih kebaca juga ya. Iya, lebih mudah kebaca. Karena memang saya agak jarang aktif kripto sih, paling BTC saya cuma buy, support buy. Iya, itu kan komennya di TF 4 jam 1 jam. Kalau Iya, itu kan mainnya juga ya nggak terlalu banyak diperhati gitu. Saya kayak dia halvingnya berapa tahun sekali gitu kan. Soalnya memang basicnya kan bukan dari BTC gitu. Cuma paham itu, oh ini tuh supportnya dia, ini resistannya dia, segala macam gitu. Iya bener kok. Kalau sih, menurut aku pribadi kok tekniknya kok yang TF 4 jam 1 jam itu mau dipakai di market apapun banyak worknya sih. Karena apa? Karena di TF 4 jam 1 jam itu SND yang dibentuk itu benar-benar kuat gitu. Kan kalau bubuhan yang apa namanya? Kalau bubuhan kripto itu kan dia mainnya scalping main TF 15 menit. Terus altcoin itu tergantung dari gerakannya BTC. Sama BTC dominan. Jadi ketika BTC naik, BTC dominannya tinggi, altcoin turun atau rungkat. Nah, ketika BTC turun, BTC dominan turun, altcoin turun rungkat juga. Ada polanya kok. Nah, terus ketika BTC dominan, ada korelasinya. Ketika BTC dominan turun, BTC-nya up, altcoin naik gitu. Paham? Gambar. Jadi kayak antara USD sama XAU terus GU segala macam. Iya. Ada titik korelasinya ke orang. Ya mirip-mirip gitu kok korelasinya.
benar sekali. Itu pun pakai cara itu, masih banyak kegocek di Setway ini. Yang kegocek Masih banyak trader, gocekan ya. masih banyak yang SL, yang minus gitu. Yang aku herannya mereka masih kekeh main di kripto, padahal ada future yang lebih jelas, yaitu ya forex sama XAU gitu. Maksudnya lebih jelas itu lebih, ya buktinya ada trader di luar sana main forex masih bisa cuan, porto masih growth. Kenapa maksa main di kripto yang Setway yang bandarnya ngikatin SL bolak-balik, nah, kita sedikit cuannya, aku juga bingung gitu. Bahkan ada trader-trader yang lain itu dia mainnya martingale. Jadi ketika misalnya dia setup jual, terus harganya naik, dia masuk lagi, bisa 3 kalinya, bisa 2 kalinya, terus naik lagi, tambah lagi 4 kalinya. Jadi ketika harga kembali ke BP udah cuan gitu kok. Tapi martingale terlalu bahaya sih, Pak. Bahaya, kalau hit SL rugi banyak, masih mending naruh duitnya ke call-nya Ko Johan, resiko $10 bisa dapat $15. Kalau martingale nggak dapat segitu kok resikonya, ya $15. Martingale itu masih lebih besar masih resikonya. Iya, besar kok, besar. Itu sebabnya sih, jadinya aku tuh lebih terbuka. Aku ngikutin, gayanya forex gimana, tekniknya forex gimana gitu. Pokoknya yang penting goal utamanya itu porto growth, bukan flexing. Aku call BTC long dapat cuan $2.000 atau $500 sekali, itu enggak. Lebih diutamakan porto growth-nya gitu. Porto growth itu paling penting. Iya, kalau yang di sana kan Pak, di kripto kan diutamain flexing itu. Flexing pas dia call banyak, pas dia call dia load gede, terus cuannya banyak, itu yang difokusin, tapi pas minusnya nggak dilihatkan gitu. Oke, paham. Ternyata korelasi kripto ini juga luar biasa ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi aku mau masuk ke kripto nunggu easy mode. Ciri-ciri easy mode itu adalah ketika semua orang jadi jago. Itu easy mode ya? Ya, easy mode. Kalau hard mode ini, yang jago pun bisa rungkat. Ya sih, memang kalau dilihat gerakannya sideways sih. Sideways udah lama banget sideways. Lama kok, habis kok. Nah tuh berapa bulan tuh sideways-nya kok dari dia uptrend-nya. BTC. Dari kapan tuh? Maret ya 2024. Sampai. Iya, Maret. Wah, nggak mampus itu yang main udah di mau hitungannya sih udah setengah tahun ya. Iya, setengah tahun, 6 bulan. Itu pun setelah halving masih ada indikator lagi. Masih ada indikator. Ada yang bilang itu sentimen ada 3 kalau mau BTC atau kripto ATH baru. Yang pertama itu Trump jadi presiden. Kenapa Trump jadi presiden? Karena Trump pro sama kripto. Terus yang kedua cut rate. Kenapa harus cut rate? Karena ketika nggak diturunkan suku bunganya, itu uang masih kekeh di bank, nggak mau keluar. Tapi ketika cut rate itu uang keluar dari bank, uangnya kemana? Ke kripto, ke yang risiko tinggi kayak BTC, ETH, dan lain-lainnya gitu. Terus yang ketiga itu soft landing atau nggak krisis. Ketika krisis ya nggak ada yang naruh ke BTC, ke emas atau ke yang lain-lainnya. Emas bisa 2.700 kalau soft landing. Iya, benar sekali. Terus juga ada juga trader yang bilang untuk soft landing itu ciri-cirinya itu turun 0,25 atau apa gitu, 0,25% atau apanya itu. Bunga cut rate-nya. Kalau cut rate-nya turunnya ekstrim, jatuhnya hard landing, kaget. Hard landing sih memang yang paling bahaya. Kalau soft landing sih masih direncanakan sih gitu. Iya, kalau soft landing masih direncanakan. Jadi ibaratnya ini parameter untuk BTC bisa pump lagi itu ada 3. Nah, sedangkan Kamala sama siapa nih? Selama ini aku cek update yang per hari ini nih atau per kemarin 50-50, 50-50.
sentimennya masih imbang. Masih. Belum jelas siapa pemenangnya. Nanti kalau udah isi mode kita baru coba main Crypto. Oh, benar sekali kok. Kalau isi mode asli kok cuan itu kok. Kalau hard mode Cuan, kayak ya? gini mending ke Forex aja kok atau ke SAO, Oh, kayak gitu. OI data. Ya. Nanti kita berkabar aja Pak kalau izin mode, udah izin mode. Oh, siap kok. Aku ada indikatornya kok. Indikatornya kalau Oke, siap. tradernya udah mulai seminggu 2 minggu cuman berturut-turut, misnya sedikit udah isi mode ini. Boleh. Siap Pak gitu Pak. Nanti sama Pak Stefanus tuh kita berkabar Pak bertiga. Iya. Siap kok. Thank you kalau ada Siap. infonya. Oke, nanti Pak Celo mungkin boleh tolong share grup ya Pak ya, kalau ada info. Oh, siap kok. Yang jelas sekarang belum isi mood kok. Aku info dari trader yang aku ikut grup VIP hari ini, dia ada 5 call altcoin termasuk BTC yang dia call SL semua. Kasihan juga sih. Nah, andai kata satu call itu dia masuk $10, ya udah hilang $50 itu. SL. Iya, SL. Nah, jadi untuk hari ini belum isi mode karena dari 5 call 5-nya SL. Siap Pak gitu. Kita tunggu aja nanti. Untuk kripto main di mana Pak? Di Binance apa di Bybit atau di Bijet Pak? Oh, aku semuanya ada. Aku punya broker kan kok bang itu apa namanya koinnya kan nggak selalu ada di, misal kita mau trading koin ini tapi kan nggak ada di CEX ini, ya bikin CEX yang lainnya. Oh iya. Aku mainnya aku pakai Bitget, terus CEX-nya ya. CEX itu centralized exchange. Ya. Itu aku mainnya aku pakai Bitget, pakai BingX, sama pakai MAXC. Oh. MAXC. Nah, menyesuaikan kok. Kalau koinnya nggak ada di situ, cari CX yang ada koinnya gitu. Oh, jadi nggak semua broker ada ya sebetulnya? Ya, nggak semua broker ada. Terus kalau mau depo aku deponya pakai apa namanya, Indodax. Tapi Indodax ada future, karena future di kripto belum disahkan atau apa gitu di Indonesia. Jadi broker Indonesia itu cuman spot Indodax. Jadi spot market doang. Spot market ya. Indodax aku naruh duit di situ, terus aku jadikan koin, aku kirim ke walletnya itu apa namanya, broker luar negeri itu ya gitu. Jadi buat withdraw sama buat deposit gerbangnya Indodax, atau juga bisa pakai toko kripto gitu. Cuman toko kripto kan punyanya Binance, terus Binance juga ada isu-isu kan mau bangkrut, jadi ya aku amannya Indodax saja gitu. Itu kok, sekian info yang bisa disampaikan mengenai kripto yang lagi pahit. Pahit ya Pak. Oke. Thank you Pak Cero infonya. Mantap Pak Cero, banyak infonya. Kalau ada info nanti tak sampaikan kalau ada call di grup nanti. Siap. Boleh. Nah, tapi kalau hard mode ini janganlah daripada SL. Iya, mending nanti aja Pak kalau gitu. Iya. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Ya, thank you Pak Calo, thank you Pak sudah bagi-bagi info hari ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Ini cukup aku sih, lagi di luar sih. Cukup ya. Aku mau lagi di luar sih, saya udah mau tutup restoran ini. Iya. Oke, kalau gitu kalau udah cukup, nanti kita lanjut lagi di hari Kamis ya Pak ya. Iya, siap, baik. Siap, kalau gitu. Baik Pak Caro, Pak Stefanus, terima kasih Pak. Iya, kalau gitu untuk hari juga. ini. Ya, mari Pak, selamat malam. Ya, selamat malam.